Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Muhammad Adinata Putra Hibatullah dari Teknik Industri 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya ingin memaparkan proyek pengaplikasian tentang kemagnetan, yaitu pensil layang. Berikut alat dan bahan beserta langkah-langkahnya. Adapun alat yang dibutuhkan dalam percobaan ini yang pertama yaitu magnet neodymium dengan diameter 18 mm dengan tebal 4 mm dan diameter lubangnya ini 8 mm. Lalu ada pensil, kardus, gunting, dan ada lem tembak. Langkah dalam percobaan kali ini, yang pertama, memotong kardus dengan bentuk persegi panjang seperti ini dengan ukuran bebas. Yang terpenting itu ukuran panjangnya itu lebih panjang daripada pensil yang akan dilayangkan nantinya. Lalu buat persegi panjang dari kardus seperti ini atau persegi juga bisa, yang digunakan untuk penyangga pensil yang akan dilayangkan nantinya. Lalu langkah selanjutnya ini opsional, bisa memotong di bagian tengah kardus seperti ini, lalu dimasukkan magnet neodymium ini dan dilem di sekitarnya, atau bisa juga tanpa membolongkan, ditaruh magnet lalu dilem begitu saja. Lalu langkah selanjutnya, taruh dua magnet neodymium seperti ini dengan jarak yang disesuaikan dengan magnet yang ada di atas kardus ini. Lalu bisa dilem atau disangga kedua magnet ini agar ketika dilayangkan nantinya tidak bergerak-gerak dan tidak jatuh. Lalu layangkan deh seperti ini. Nah, jadi dia melayang. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya magnet itu memiliki kemampuan yang dapat tarik-menarik atau tolak-menolak terhadap suatu benda yang memiliki sifat khusus atau magnet itu sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi atau pensil ini dapat melayang? Karena pada percobaan ini yang digunakan adalah gaya tolak-menolak antara magnet yang ada di kardus dan magnet pada pensil berkutub yang sama seperti pada kardus. Posisi magnet yang bertolakan atas dan bawah yang setimbang akan mengalami perubahan tinggi apabila medan magnet dan massa benda itu berubah. Semakin berat massa benda, maka akan semakin dekat pula jarak antara magnet yang ada di pensil dan magnet yang ada di kardus. Begitu pula sebaliknya. Keuntungan dalam memanfaatkan gaya tolak-menolak yang pertama, tanpa menggunakan energi yang besar, suatu benda akan terangkat atau terdorong oleh gaya sebesar gaya tolak-menolak yang terjadi. Keuntungan selanjutnya, apabila benda itu terangkat dan benda tersebut itu berjalan, maka akan memperkecil gaya gesek yang terjadi. Semakin kecil gaya gesek, maka akan semakin kecil pula gaya yang memperlambat kecepatan benda. Pada percobaan ini, terdapat hukum Biot-Savart yang membahas tentang medan magnet yang dihasilkan oleh suatu arus. Dan medan magnet pada percobaan ini dihasilkan oleh material magnet itu sendiri yang tolak-menolak dengan kutub yang sama atau sejenis. Oke kawan, terima kasih yang udah mau nonton. Jangan lupa suka, udah suka aja. Biasanya kalau udah suka itu mau subscribe dan komen suka-suka kalian. Terima kasih. Menuju Indonesia baru, sing-singkan dengan baju, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan. Apabila medan magnet dan massa jenisnya itu massa benda, woi. Lalu layangkan deh seperti ini. Aduh. Aduh.
Jatuh.